Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Konitat Afidya Husni 53020190110. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Quran surat An-Nur ayat 31 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 tentang jilbab menurut tafsir Ibnu Katsir untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Qiraatul Kutub. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu Quran surat An-Nur ayat 31 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala junubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw ittiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa' wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, yang artinya, katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. Dalam tafsir Ibnu Katsir, lafaz wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, yakni dari perkara yang haram mereka lihat, di antaranya melihat kepada laki-laki selain suami mereka. Oleh sebab itu, sebagian besar ulama berpendapat wanita tidak boleh melihat laki-laki yang bukan mahram, baik disertai dengan syahwat atau tidak. Sebagian ulama lainnya berpendapat kaum wanita boleh melihat laki-laki bukan mahram asalkan tanpa disertai syahwat. Seperti yang diriwayatkan dalam kitab As-Sahih bahwa Rasulullah SAW menyaksikan kaum Habasyah yang sedang bermain tombak pada hari Id di dalam masjid. Sementara Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha juga menyaksikan mereka dari belakang beliau. Beliau menutupinya dari mereka hingga Aisyah jemu dan pulang. Firman Allah, wa yahfatna furujahunna, dan memelihara kemaluan mereka. Sa'id bin Jubair berkata, yakni dari perbuatan keji atau zina. Qatadah dan Sufyan mengatakan dari perkara yang tidak halal bagi mereka. Muqatil mengatakan dari perbuatan zina. Abul Aliyah mengatakan
Seluruh ayat dalam Al-Quran yang disebutkan di dalamnya perintah menjaga kemaluan maksudnya adalah menjaganya dari perbuatan zina. Kecuali ayat ini maksudnya adalah menjaga agar tidak terlihat oleh seorang siapapun. Firman Allah, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Yakni janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan. Para ulama lainnya seperti Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Abul Jauza, Ibrahim an-Nakhai, dan lain-lain, Al-A'mash meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas berkaitan dengan ayat ini, ia berkata, yakni wajah, kedua telapak tangan, dan jinjinya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, contohnya kerudung, baju luar yaitu pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita Arab, yakni baju kurung yang menutupi seluruh tubuhnya. Adapun yang tampak di bawah baju tersebut, maka tidak ada dosa atas mereka, karena hal itu tidak mungkin ditutupi. Sama halnya dengan perhiasan wanita yang tampak berupa kain sarung yang tidak mungkin ditutupi. Firman Allah, wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka, yakni hendaklah kerudung dibuat luas hingga menutupi dadanya, gunanya untuk menutupi bagian tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada, serta agar menyelisih model wanita jahiliyah. Firman Allah, bi khumurihinna 'ala juyubihinna, kain kerudung ke dada mereka, yakni ke leher dan dada hingga tidak terlihat sedikit pun. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirin generasi awal ketika turun ayat wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka, mereka merobek kain-kain dan berkerudung dengannya. Ibnu Abi Hatim dari Sofiyah binti Syaibah ia berkata, ketika kami berada di sisi Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, kami menyebut wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka. Aisyah berkata, sesungguhnya wanita-wanita Quraisy memiliki keutamaan. Demi Allah, sungguh aku belum melihat wanita yang lebih utama daripada wanita Ansor, yang paling membenarkan kitabullah dan paling kuat keimanannya kepada wahyu yang diturunkan. Sungguh ketika turun firman Allah, wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka, suami-suami mereka pulang menemui mereka dan membacakan ayat yang diturunkan Allah ini kepada mereka. Para suami membacakannya kepada istrinya, putrinya, saudara perempuannya, dan kepada seluruh kerabat karibnya. Setiap wanita segera bangkit dan mengoyak kain-kain mereka lalu menutup tubuh mereka dengannya sebagai pembenaran terhadap kitabullah dan keimanan mereka kepada wahyu yang diturunkan Allah dalam kitabnya. Mereka pun berada di belakang Rasulullah SAW dengan mengenakan kerudung penutup kepala seolah-olah burung-burung gagak hinggap di atas kepala mereka. Firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, dan janganlah menambahkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka. Bu'ulatun artinya suami. Firman Allah, au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, yakni mereka semua adalah mahram bagi seorang wanita. Ia boleh menampakkan perhiasannya kepada mereka akan tetapi tanpa bersolek. Firman Allah, au nisaihinna, atau wanita-wanita Islam. Ia boleh menambahkan perhiasan kepada wanita-wanita muslimah, bukan kepada ahli dhimmah. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang wanita melihat wanita lainnya, kemudian ia menceritakannya kepada suaminya, seolah-olah suaminya melihat wanita itu. Firman Allah, au ma malakat aymanuhun,
atau budak-budak yang mereka miliki. Sebagian besar ulama mengatakan ia boleh menampakkan perhiasan di hadapan budak-budak wanita maupun pria yang dimilikinya. Firman Allah, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, yakni seperti pelayan yang tidak sekufu, sudah pikun atau lemah akal, serta tidak ada lagi keinginan dan gairah terhadap wanita. Firman Allah, awit tifli ladina lam yadharu ala auratin nisa, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Karena masih kecil, mereka belum mengerti tentang seluk-beluk wanita, aurat wanita, tutur kata wanita yang lemah lembut, dan gaya jalan serta gerak-gerik wanita yang lemah gemulai. Jika anak tersebut masih kecil dan belum paham tentang wanita, maka ia boleh masuk menemui wanita. Firman Allah, wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka. Pada masa jahiliyah, kaum wanita berjalan di jalanan dengan mengenakan gelang kaki yang tidak mengeluarkan suara. Lalu ia sengaja menghentakkan kakinya supaya kaum lelaki mendengar dentingannya. Lalu Allah melarang wanita mukminah melakukan hal semacam itu. Demikian pula jika ia memakai perhiasan yang tersembunyi atau digerakkan untuk menampakkannya, maka termasuk dalam larangan ini. Firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu berupa sifat-sifat yang indah dan akhlak-akhlak yang mulia. Tinggalkan kebiasaan kaum jahiliyah yang memiliki akhlak dan sifat tercela, karena kemenangan hanya dapat diraih dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Ta'ala berfirman memerintahkan Rasul-Nya untuk memerintahkan wanita, khususnya istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena kemuliaan mereka, untuk mengulurkan jilbab mereka agar mereka berbeda dengan ciri-ciri wanita jahiliyah dan ciri-ciri wanita budak. Jilbab adalah ar-rida, kain penutup di atas kerudung. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, atau Al-Urasani, dan sebagainya. Jilbab sama dengan izar atau kain saat ini. Al-Jauhari berkata jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Ali bin Abi Thalha berkata dari Ibnu Abbas, Allah memerintahkan wanita-wanita kaum mukminin jika keluar dari rumah-rumah mereka untuk satu keperluan agar menutup wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab serta menampakkan satu mata. Muhammad bin Sirin berkata, aku bertanya kepada Ubaidah As-Salmani tentang firman Allah Azza wa Jalla, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Lalu dia menutup wajah dan kepalanya serta menampakkan matanya yang kiri. Ikrimah berkata, dia menutup bagian pipinya dengan jilbabnya yang diulurkan ke atasnya. Ibnu Abi Hatim berkata bahwa Ummu Salamah berkata, tatkala ayat ini turun, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Wanita-wanita Ansor keluar seakan-akan di atas kepala-kepala mereka itu burung gagak karena ketenangan jalannya. Di atas mereka terdapat pakaian hitam yang mereka pakai. As-Sudi berkata dalam firman Allah Ta'ala,
Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dahulu orang-orang fasik penduduk Madinah keluar di waktu malam, di saat kegelapan malam merasuk jalan-jalan Madinah, lalu mencari wanita-wanita. Dahulu rumah-rumah penduduk Madinah sangat sempit. Jika waktu malam tiba, wanita-wanita itu keluar ke jalan-jalan untuk menunaikan hajat mereka. Lalu orang-orang fasik itu mencari-cari mereka. Jika mereka melihat wanita-wanita memakai jilbab, mereka berkata, ini wanita merdeka, tahanlah diri dari mereka. Dan jika mereka melihat wanita tidak memakai jilbab, mereka berkata, ini adalah budak wanita, maka mereka menggodanya. Firman Allah Ta'ala, wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap apa yang telah berlalu di masa jahiliyah, di mana mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman mengancam orang munafik, yaitu mereka yang menambahkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.